Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati yaitu Sahibul Bait, itu Bapak Abdul Wahab beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jemaah perguruan Tarekat Hak Naqsabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan dan perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, sudah sewajarnya sepantasnya kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari yang penuh dengan rahmat dan berkahnya ini, kita masih diberi Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu di kediaman Bapak Wahab di Punggur apa nih? Punggur besar ya. Punggur besar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengupas sedikit tentang firman Allah. Di sana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Imran 85, Allah menegaskan, wa man khairal islam madinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Jadi apa makna firman Allah ini? Allah menegaskan, barang siapa, kata Allah, mencari agama selain daripada Islam, maka semua agama yang diakuinya selain dari Islam itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Dan kata Allah, di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi makna dari firman Allah ini dapat kita simpulkan bahwa satu-satunya agama yang diridai oleh Allah, agama yang diakui oleh Allah, satu-satunya adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Tapi realitas sekarang kita perhatikan, banyak umat Islam ini hanya bangga dengan label, hanya bangga dengan merek, hanya bangga dengan status. Tapi sebenarnya dia tidak memahami apa-apa itu tentang Islam. Bahkan ngeri-ngeri sedap, ya, nyeri kita. Ucapan dan bibir tidak satu, ya, perbuatan dan kalbu tidak sinkron. Inilah yang berbahaya. Islam, Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, bukan hanya sekedar lambang,
bukan hanya tertulis di KTP. Islam bukan itu. Bodoh sekali orang memahami Islam itu hanya sekedar tulisan ataupun bangga dengan sebutan. Tapi Islam itu adalah bagaimana tampilan jiwa itu, supaya dia datang dari Allah suci, dia kembali kepada Allah betul-betul dalam keadaan suci. Datang daripada Allah, apa ini? Datang daripada Allah adalah dia mengenal Allah. Hendaknya wajib di saat dia kembali, telah sampai saat dan waktunya, dia kembali juga mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, pernah dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi, nanti Islam itu ya diibaratkan seperti buih di air lautan. Jumlahnya banyak, jumlahnya besar, yang mengaku beragama Islam banyak, tapi yang berkualitas itu hanya sedikit. Yang benar-benar Islam indallah itu tidak banyak, sedikit. Maka apa? Banyak di saat dia kembali kepada Allah, matinya tidak selamat. Karena kalau kita melihat daripada makna Islam itu sendiri, Islam itu maknanya selamat. Jadi kalau ada orang yang jiwanya, rohnya tidak bisa kembali kepada Allah, ya, artinya dia belum dikategorikan Islam. Jadi sekarang jadi pertanyaan buat kita semua, kapan kita ini Islam? Kenapa kita tidak merenung? Apakah Islamnya cukup hanya sekedar keturunan? Apakah mak bapak kita Islam, lahir dari rahim orang Islam, lalu kita ini Islam? Tidak sesederhana itu Islam. Nabi saja untuk diakui, Nabi Muhammad ya, untuk diakui keislamannya, Nabi bertafakur di Gua Hira 2,5 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada orang berani masuk ke dalam gua yang tak ada lampu, ya, sangat terjal tingginya, sangat luar biasa. Kok sekarang sudah ada tangga-tangga yang kita lewati, udah nyaman. Kok zaman dulu, zaman Nabi itu batu, licin lagi. Tapi karena mau mencari Allah, ya, siapa Tuhan Rabbul Alamin ini, Tuhan pencipta alam semesta ini, tak mungkin aku hadir di alam dunia, tak mungkin ada alam tercipta, terbentang ini tanpa ada yang menjadikannya. Nabi merenung, berpikir, mencari, ya, siapa ini pencipta langit dan bumi ini. Tentu untuk mencari ini kita harus juhud dalam istilahnya, meninggalkan, ya, meninggalkan kehidupan dunia. Kok di zaman Nabi dulu apa, dia mengasingkan diri, pergi ke bertafakur di Gua Hira. Zamannya belum istilah bahasa kita tafakur. Kok istilah dulu tuh dia mengasingkan diri, dia bermunajat, bermohon kepada ya Tuhan, entah siapa Tuhan dia pun belum tahu. Yang penting dia menyendiri mencari Tuhan. Siapa itu Allah? Siapa itu Tuhan? Apakah Tuhan datuk nenek moyang dia yang dulu ditanamkan ajaran-ajaran itu kepada itu yang dikatakan Tuhan? Tapi Nabi merenung dan berpikir, semua yang yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah itu tidak sesuai dengan akal pikiran. Berarti dia belum ketemu Tuhan ini, kata Nabi. Maka Nabi mencari itu Tuhan, berjalan bertafakur di Gua Hira 2,5 tahun. Sampailah saatnya, ya, sampailah waktunya. Perjuangan
pengorbanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri bertafakur di akhirah dihargai oleh Allah. Kapan tuh dihargai? Itulah diperingati oleh umat Islam malam nuzulul Quran. Malam itu pada malam apa tuh? Bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unjila fihil Quran. Unjila fihil Quran itu fungsinya apa? Hudan linnas. Hudan linnas itu apa? Petunjuk buat manusia yang buta, yang gelap, yang tak mengenal Allah, tak mengenal pencipta langit dan bumi. Di sana itu waktu diturunkan cahaya nur ke dalam kalbunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana batin Nabi menjadi terang. Itulah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan cahaya yang masuk ke dalam kalbu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah menjadi petunjuk buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya itu memberi bimbingan, menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk. Maka ketika dia masuk, Nabi bingung. Apa ada benda asing yang masuk ke dalam kalbu ini yang tak pernah, yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, menggigil badan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu roh yang suci datang menghampiri baginda Nabi. Ya, Iqra Muhammad. Apa jawaban Nabi? Ma ana bigari. Ma ana bigari, aku tak pandai membaca. Ya, padahal Nabi orang Arab. Arti yang masuk itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa manusia, bukan tulisan, bukan sebutan, bukan bacaan. Karena yang masuk itu apa itu? Gelombang tali buhul. Ini yang tak dipahami umat Islam. Sembahyang mengaji, sinyal tak nyambung. Untuk apa sembahyang kau sinyal tak ada? Untuk apa kau HP mewah, HP Oppo, apa yang mahal tuh? iPhone. Tapi di tempat tinggalnya tak ada sinyal. Bukan gerak ruku sujud kita itu terhubung tak batin kita ini kepada Allah. Itulah yang diperkenalkan Allah melalui malaikat Jibril, roh yang suci itu menghampiri batinnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Diterangi batinnya Nabi itu. Itulah yang masuk ke dalam baginda Nabi kita, benda asing itu. Disuruh membaca. Karena dia bukan tulisan, bukan sebutan, bukan bacaan. Ya. Tapi dibaca dengan apa? Dengan jiwa. Nabi masih tetap bingung Nabi. 3 kali Nabi bilang, aku tak pandai membaca. Aku tak pandai membaca. Berarti kan barang itu apa? La tuharrik bihi lisanaka li ta'zala bihi. Ketika itu masuk ke dalam kalbumu, la tuharrik. La tuharrik. Apa tuh? Jangan engkau gerakkan lidahmu. Berarti apa? Bukan yang baharu ini yang membacanya. Bukan benda yang mati ini membacanya. Bukan jasmani ini yang membacanya. Karena la tuharrik, jangan engkau gerakkan lidahmu. Kalau lidah bergerak, berarti jasmani yang membaca. Kalau lidah diam, berarti jasmani sudah mati. Itulah simbol. Kalau masih lidah bisa menyebut illah belum mati dia. Kalau masih lidah menyebut la ilaha illallah belum. Ketika lidah sudah keluh, tak bisa lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di sana dia sudah mempersiapkan diri untuk kembali kepada Rabbul Alamin. Ya,
Rabbul Alamin, lenyap kembali kepada Rabbul Izzati. Inilah perjalanan. Sebelumnya Nabi tak punya agama. Sebelumnya Nabi belum Islam. Ketika itu sudah masuk ke dalam kalbu itu, ya, yang tadi Iqra bismi rabbikal ladzi halaq, baca itu Muhammad. Yang masuk ke dalam kalbumu itu adalah cahaya nur Allah. Itulah yang menciptakan alam beserta isinya. Kalau kau tak kenal itu, kau tak akan pernah mengenal siapa itu Tuhan. Itulah alat, itulah kendaraan, itulah yang harus kau ikuti. Mau apapun kita lakukan, dahulukan yang itu Muhammad. Kalau kau tak dahulukan yang itu, semua tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Semua hanya hablum minan nas, tapi minallahnya tidak tersambung. Sinyal tidak ada. Berarti sangat dahsyat yang masuk ke dalam batinnya baginda Nabi itu. Jangan kau gerakkan Muhammad. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Jangan kau gerakkan lidahmu sir. Betul enggak waktu kita menerima ilmu ini, sama enggak nih dengan yang didapat baginda Nabi kita Muhammad SAW? Sama. Cuman zaman berbeda. Kalau sekarang, kalau dulu zaman Nabi Jibril, kalau sekarang diwakilkan seorang guru mursyid. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama pewaris para nabi itu yang menerima warisan nabi, apa yang diterimanya? Yang dia tadi nih menerima di Gua Hira itu. Itulah pewaris-pewaris para nabi. Itulah kitabullah. Belum disebut Al-Quran. Al-Quran belum ada. Kenapa? Belum ditulis. Tapi kitabullah sudah masuk ke dalam kalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sudah masuk, batin Nabi selalu dibimbing oleh Allah. Yang dulunya bodoh, yang dulunya tak paham, yang dulunya tak mengerti, setelah cahaya itu masuk ke dalam Nabi, di dalam kalbu baginda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi menjadi cerdas. Tahu rahasia-rahasia apa yang ada di langit. Kenapa? Ketemu guru sejati. Di dunia ini guru jasmani. Guru jasmani menghantarkan dengan menunjukkan jalan untuk ketemu dengan guru yang sejati, guru yang sebenar-benarnya guru. Guru ini hanya di dunia, tapi guru ini utusan, wakil siapa? Wakil itu yang diterima Nabi di Gua Hira itu. Wakil talibuhul. Maka seorang guru mursyid itu adalah pembawa gelombang talibuhul. Dialah utusan. Tak ketemu guru, tak dapat gelombang. Tak ketemu guru, tak dapat cahaya untuk kembali kepada Tuhan. Kenapa saya bilang cahaya kembali ke Tuhan? Tuhan bukan cahaya, tapi cahaya harus kembali kepada Tuhan. Cahaya itu penjahirannya Tuhan. Penjahiran Tuhan itu ada pada diri kita. Maka kalau tak mesra dengan penjahiran Tuhan yang ada pada diri kita, apa itu? Berarti dia bertengkar. Jasmani dan rohani tidak aku. Jasmani dan rohani selalu berkelahi. Jasmani dan rohani tidak pernah menikah.
Ini yang dipahami nikah ini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ya, itu betul. Tapi kalau tak mengenal nikah di dalam diri kita sendiri, inilah yang bahaya. Karena yang dipanggil Allah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang suci. Jiwa yang suci apa? Yang sudah ditanamkan nur iman itu ke dalam kalbunya. Sudah disirkan. Sebagaimana baginda mendapatkan itu di Gua Hira, begitu juga seorang guru wakil memberikan apa ini warisan itu kepada umat manusia. Maka coba kita, ketika Nabi menerima di Gua Hira, sama persis dengan apa yang kita dapatkan dari seorang guru. Ya, guru mursyid. Walaupun kita tak ketemu mursyid, ada pengganti pembantu mursyid namanya badal sama juga, tapi yang diterimanya itu juga. Inilah modal dasar. Inilah setelah ini kita dapatkan, setelah ini kita miliki, setelah ini menjadi mesrah dengan diri kita, barulah kita bisa dikatakan Islam dari pandangan Allah. Kalau itu belum ditunjukkan, kalau itu belum ditanamkan, kalau itu bersinyal, itu belum terhubung kepada Tuhan, semua amal yang kau lakukan itu sia-sia. Semua tidak bernilai di ibadah di sisi Allah. Kenapa? Bagaimana HP tidak sinyal? Jadi kalau HP tak bersinyal itu apa? Sama juga penipu, betul tak? Halo? Kota tak ada, sinyal tak ada. Ayah, ya sebentar lagi ya. Ini sinyal tak ada nih. Penipu tak tuh? Pembohong tak tuh? Kau ajak ngomong siapa? Maka ketemu dulu kan gelombang ini. Kau mau nelpon siapa? Ibrahim. Ambil dulu nomor frekuensi Ibrahim itu. Berapa? 08 ini titik. Tap. Ketemu nomor Ibrahim, tekan. Sinyal ada. Langsung enggak nih ngomongan Ibrahim? Assalamualaikum. Jawab enggak nih? Walaupun Ibrahim berada di Mekah, kita berada di Pontianak, tapi live streaming nyambung langsung. Kuncinya tahu frekuensinya, tahu sinyalnya. Penipu enggak nih? Tidak menipu. Kenapa? Ada yang diajak ngomong. Tapi kalau orang yang tak paham, tak ngerti, kita dibilang orang gila Bang Udin tuh. Dia tak dengar. Karena kita tahu frekuensinya, asik ngobrol ini. Oh iya, nanti balik ya kita. Bisnis apa lagi kita nih? Usaha apa yang harus kita kembangkan lagi ini nanti ini? Oh iya, betul. Iya, betul. Asik kan ngobrol kan? Karena langsung. Kuncinya apa? Harus tahu sinyal, harus tahu frekuensi. Sama enggak kalau kita nak ke Tuhan? Tak ketemu alamat Tuhan, batinnya tidak ditunjukkan asma Allah, ya. Maka kata Allah, wapi ampusikum afala tubsirun, dalam diri kau itu ada cahayaku, ada namaku, ya. Namaku pada dirimu. Kau tak kau mesrakan nama aku pada dirimu, sama juga kau ini apa itu? Orang gila. Semua yang kau perbuat itu sia-sia, merugi kita beribadah itu kau tampak berilmu. Maka apa perintahnya? Ya apa? Apa ini? Beramal harus dengan ilmu. Tapi setelah dapat ilmu, tugas selanjutnya apa? Lebih beratnya lagi. Sudah dapat ilmu, harus berjuang lagi supaya apa? Semakin terang. Yang dulu 5 watt menjadi 20 watt, 20 watt menjadi 50 watt, 50 watt menjadi 100 watt, bahkan bisa 1000 watt.
Koda 1000 watt tak ada lagi yang dirahasiakan Tuhan. Kenapa itu tidak nampak rahasia yang di langit itu? Karena dinding batin terlalu tebal, hijab terlalu besar. Kenapa? Pandangan hanya dunia saja. Kecintaan dunia terlalu berlebih-lebihan sehingga tertutup pandangan batinnya. Artinya apa? Dia tidak pernah mempertajam mata batin. Bagaimana mempertajam mata batin? Apa ini pembuka untuk mempertajam mata batin itu tidak pernah dipahaminya. Tak bisa batin kau buka dengan bacaan, tak bisa. Tak bisa niat itu dibaca di bibir, tak pernah. Niat itu pembuka hakikat. Niat itu pembuka ketika kalbu ini yang tertutup dibuka dengan ilmu itu, langsung dia terhubung sinyal itu kepada Allah, ketemu frekuensinya, bisa berdialog, bisa bercakap-cakap langsung, tidak dibatasi jarak, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Coba sekarang kan Tuhan sudah menunjukkan, membuktikan. Dengan punya HP, sinyal ada, tahu nomor frekuensinya. Kemana saja orang itu bisa kau hubungi. Artinya apa? Orang ini bukan penipu. Orang ini bukan pembohong. Artinya apa? Orang ini kalau dia tidak penipu, tidak pembohong, tidak syirik, tidak fasik, tidak munafik, berarti apa dia nih? Islam selamat. Baru dapat salamun kaulam mir rabbir rahim, salamun kaulam mir rabbir rahim. Ini dibaca-baca Yasin itu pertengahan salamun 3 kali tapi tak ngerti. Bagaimana Tuhan nak beri salam, batin kau masih gelap. Tuhan itu sumber cahaya. Bagaimana cahaya sumber itu mau membimbing batin yang kotor? Bagaimana sumber cahaya itu mau membimbing batin yang tidak mengerti bagaimana cara bermakrifat kepada Allah? Sia-sia semua yang kita lakukan. Ini bukan cerita-cerita dongeng ya, ini fakta, bukti nyata. Tak percaya, jangan terima warisan Nabi ini. Nanti buktinya di saat kita sakaratul maut. Di saat jiwa itu mau kembali kepada Allah, kita jadi orang yang bingung. Bingung mau kembali kemana aku ini? Ini alam yang kutuju ini sudah meliputi isi langit dan bumi, lebih luas. Miliaran luas. Bumi ini belum ada apa-apanya. Kita mau keluar dari sangkar yang kecil, mau menuju ke sangkar yang besar, tapi tak tahu alamat. Mau pergi ke kampung akhirat, tapi tak tahu jalan. Mau jadi apa kita? Mau jadi apa nih? Ini mau kemana ini? Tak tahu, tak pernah keluar. Kalau ibadah hanya jalan di tempat. Apa yang bisa kita saksikan kalau kita jalan di tempat itu? Macam coba halqa zikir ni satu tempat ya terus. Tempat sabirin ya terus kan? Minggu depan sabirin, tahun depan sabirin. Tahun dia akan apa yang ada seninya? Tidak ada kan? Berjalan. Inilah Isra dan begitu juga kalbu kita. Bagaimana dia mau bergerak sementara kendaraannya tidak ada. Modal dasar untuk berjalan menuju ke Tuhan itu tak punya sangat luar biasa. Kau bisa keluar dari tubuh jasmani ini, kau menembus alam-alam yang tak pernah kau jumpakan alam itu di alam dunia. Maka akhirat itu lahum ajrun khairum mamnun. Pahala itu sudah tidak ada putus-putusnya. Kenikmatan saja yang kau temukan di sana. Kau dunia kita sulit, sakit. Mau makan harus bekerja.
Mau makan harus dimasak dulu. Ikan kau dapat harus dimasak. Dapat duit beli ikan, nak dimakan mentah-mentah harus berarti kan dunia ini tempat perjuangan. Akhirat itu adalah menerima hasil perjuangan selama kita berjuang di alam dunia ini. Akhirat kapan? Nah, coba orang umum mengatakan apa kok akhirat itu? Nunggu mati. Tapi kalau kau sudah tahu mati, sudah belajar mati, sudah mengerti bagaimana mematikan diri, bisa enggak kau ke kampung akhirat? Bukan nunggu mati nanti. Kan artinya kau keluar dari tubuh baharu ini, kau keluar dari jasmani ini, kampung jasmani ini, kampung dunia. Alat pembaca gelombang jasmani ini akal. Untuk membaca gelombang dunia ini dengan akal, maka dititipkan itu akal kepada jasmani ini supaya dia bisa berpikir. Tapi akal tidak bisa menembus alam akhirat. Akal terbatas. Berarti bagaimana tuh mau masuk ke alam akhirat? Kau harus keluar dari akal-akalan. Kau harus tinggalkan akal itu. Ya, berarti alam jasmani, alam dunia, alam rohani, itulah alam akhirat. Maka ilmu inilah selalu membimbing kita, mengajarkan kita, menuntun kita tentang bagaimana cara kembali ke kampung halaman kita yang sebenar-benarnya. Bukan di sini kampung kita, ini tempat mainan, senda kurau di sini. Kampung yang sesungguhnya itu kau kembali kepada hakikat dirimu yang sebenar-benarnya diri. Kalau kau tak bisa mengembalikan itu kepada hakikat diri, itu dikatakan orang-orang yang belum dikategorikan Islam. Ya kita tegas dah, tak bisa lagi main-main. Karena banyak penipu sudah di dunia ini. Banyak ngaku Islam tapi sebenarnya dia belum Islam. Islam seperti Nabi. Terima dulu asma Allah itu, ditanam kalau nur ke dalam kalbunya. Cahaya itu yang membimbing batin Nabi, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Setelah 11 tahun dari 40 tahun Nabi menerima wahyu itu, Nabi dibimbing tentang yang masuk ke dalam kalbu itu. Gampang coba pikirkan, tingkat Nabi 11 tahun memahami yang dimasukkan ke dalam kalbu itu. Turun wahyu pertama, turun wahyu kedua, turun wahyu ketiga. Dibimbing selama 11 tahun. Belum ada syariat. Kalau sekarang kita kenyataannya apa nih? Bersyariat dulu baru mencari itu. Mana terbalik-balik. Mana salatnya nak dirasakan nikmat? Karena beribadah dulu baru mencari Tuhan. Cari dulu Tuhan yang mau disembah. Setelah kenal Tuhan yang disembah, baru sempurnakan pengenalan kita dengan syariat. Inilah aturan. Inilah tahapan-tahap yang dilewati baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau prosedur ini tidak kita lakukan, syariat hanya nol saja. HP-nya bagus, HP-nya Apple, Samsung, Oppo, tapi sinyal tak ada. Tanya orang-orang yang tak punya sinyal itu, apa yang dirasakan di dalam salat itu? Mau menyembah Tuhan, pernah melihat Tuhan, mau menyembah Allah, siapa Allah itu? Bukankah pembohong semua itu? Betul enggak? Kau nyembah Allah, kita tanya siapa Allah? Di mana Allah? Bagaimana cara mengabdi beribadah kepada Allah? Allah bukan sesuatu. Allah tidak sama dengan sesuatu. Ketika Allah menempati sesuatu, sesuatu ini adalah orang-orang yang dapat menunjukkan jalan menuju itu. Ingat, guru bukan Tuhan. Guru membawa gelombang menuju ke itu.
tak ketemu seorang pembawa wasilah, tak ketemu seorang yang pembawa alamat menuju Tuhan, alamat mati tak selamat. Maka berguru wajib. Nabi Muhammad saja punya guru. Kok kita udah hebat nak sembahyang? Siapa nyuruh sembahyang itu? Sembahyang itu prosedurnya apa dulu yang harus kita lalui? Cari ilmu dulu. Tapi boleh juga. Sekarang kan syariat, tapi jangan habis di syariat. Ini sampai tua pun itu saja yang digelut-gelutinya. Sementara batinnya, sinyalnya tak nyambung, gelombang tak ada. Frekuensi tidak ada. Bagaimana mau live streaming? Bagaimana mau ngomong langsung? Sementara nomornya tidak ketemu. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kita pikir secara logika ya, cara logika berpikir. Mungkin dengan iktibar gambaran-gambaran kita mungkin lebih paham. Coba kalau buah durian lah contohnya kan. Yang nikmat itu apa? Kulitnya ke isinya. Kalau orang yang tak paham, orang yang bingung, ataupun orang yang layau, kulit-kulitnya dimakan. Padahal kalau orang yang paham, yang mengerti, yang dimakan isi. Betul tidak tuh? Sekarang prakteknya, kenapa beribadah kepada Tuhan tak mencari isi? Bukan ini yang sembahyang, tapi bukan ini tidak mengerjakan syariat. Bukan, jangan salah. Bukan tak mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan. Tapi bukan ini yang mengerjakan. Makan Indomie, dikeluarkan nggak bungkusnya? Mau makan sama kulit-kulitnya tuh? Coba ada enggak orang makan Indomie sama kulit-kulit Indomie itu? Makan ikan kaleng sama kaleng-kalengnya? Ada enggak? Dibuka dulu, keluarkan isinya. Kaleng tak bisa kita makan nikmat itu dengan kaleng-kalengnya. Maka harus keluar dari tubuh jasmani. Bungkus ini tinggalkan, bawa isi. Itu kan sudah akal pikiran. Kenapa manusia tak pernah mau merenung, tak pikir? Yang diandalkan ini jasmani aja. Padahal jasmani ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa rohani. Rohani itulah wa nafaha fihi minar ruh. Bagian daripada Tuhan. Aku tiupkan. Berarti kan apa? Yang meniup dan yang ditiup satu. Ketika yang meniupkannya menjahir, jadilah hamba Allah. Jadi siapa yang mengenal Allah nih? Kenapa rohani mengenal Allah? Karena ditiupkan oleh wa nafaha fihi minar ruh. Aku tiupkan roh milikku, kata Allah, ke dalam diri kau itu. Wa ja'alas sam'a wal basara wal afida qalilan ma tashkurun. Kau diberi pendengaran, penglihatan dan hati semua, tapi tidak ada sedikit pun manusia yang paham. Tak tahu tak tahu berterima kasih. Itulah orang yang ibadah tapi tidak mengenal hakikat dirinya, tidak mengenal sinyal yang ditunjukkan ke dalam kalbunya itu. Inilah yang dibadakan ibadah sia-sia. Betul dalam Quran mengatakan orang salat tapi sinyal tak nyambung, celaka enggak tuh? Apa dalil itu? Fawailul lil musallin. Kenapa enggak celaka pemabuk, peminum, pencuri, perampok? Tapi yang dibilang fawailul lil musallin, celaka orang yang salat tuh. Alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Lalai. Kenapa lalai?
Sinyal tak kalau sinyal tak nyambung, bagaimana mau zikir? Zikir itu artinya apa? Ingat. Kalau ingat, ada yang diingat, ada yang mau mengingat tapi sesuatu yang tak pernah dikenal, bisa enggak? Misal contoh, saya belum pernah ketemu dengan siapa? Usman Arfani. Nah, panjang kan? Belum pernah sama sekali. Tapi saya disuruh membayangkan Usman, bisa enggak kira? Hanya pekerjaan orang yang bodoh membayangkan sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Nah, bayangkan Usman. Malah terbayang si Adi terus. Malah terbayang Ibrahim tuh. Ngapa yang pernah dilihat itu yang bisa dibayangkan. Nak suruh lihat, membayangkan itu kan pekerjaan bodoh. Kau nak nyembah Tuhan, mak kata kau sembahyang ini nak nyembah tapi tak pernah mengenal ini macam mana ni? Jawab sendiri lah. Kau dah ketemu jawapan, kita rembukkan lagi, diskusikan. Bagaimana nak sembahyang menyembah Allah tapi tak mengenal tak tahu alamat menuju tak tahu milik Allah yang ada pada diri insan ini, tak tahu dia. Insan ni siapa, napas ni siapa, roh ni siapa, nur ni siapa, kembalinya nur itu siapa, tak tahu dia. Hanya ibadah tu habis, hanya yang diutamakannya bacaan. Ujung-ujung nanti pada usia lanjut, lidah sudah keluh, semua tak berfungsi lagi. Bingung dan nak baca. Dulu ahli tajwid, sekarang giginya sudah 5 tak ada. Dulu nyaman dan buat asah, kan asah tu kan titik tengah tu, tengah di atas ini loh gigi yang paling depannya sah katanya. Kena ini dah 2 tak ada, kosong dah. Salah dah aku ni baca macam mana ni? Nak beli gigi gewang duit tak ada. Mahal gak gewang tu kan? Ini hidup Senin Kamis, hanya cukup untuk makan, nak beli gewang duit tak ada. Baru nak besar pun, salah kau tu, tak terima salat kau. Fatihah kau 7 huruf kau langgar semua, kata dia, yang tak boleh dibaca. Jauh sekali pemikiran Islam ini. Apakah ini yang dikatakan Islam? Nabi belum beragama sebelum Nabi menerima wahyu pertama. Nabi belum Islam. Nabi Islam ketika wahyu pertama masuk, ditunjukkan itu yang disuruh dibaca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi halak. Baca, yang kau baca itu nama Tuhan, nama Tuhan. Jadi nama Tuhan ada pada di khalaqal insana min alaq. Yang masuk ke dalam kalbumu nama Allah yang ada pada diri itu, itulah khalaqal insana min alaq, yang menjadikan kau, yang menjadikan tubuh jasmani, yang menjadikan tanah, angin, air, api, itu yang menjadikannya. Itulah asal kau. Itulah diri kau yang sebenar-benar, yang tidak pernah mati. Itulah diri kamu yang tidak pernah sakit. Dia selalu mengabdi beribadah kepada Allah. Baru ibadah sempurna. Coba buka Al-Quran surah Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang ngaku beriman, kan? Tapi kau ditanya nih, kau beriman? Beriman. Iman di mana, Pak? Di dalam hati. Coba bagaimana membuka hati? Saya ini belum pernah buka hati. Buka hati cinta pernah, katanya. Udah kacau. Buka pengalaman pribadi dengan sang kekasih pernah, tapi buka hati itu bagaimana? Ini kan harus dibuka dulu dinding kalbu ini. Kalau tidak dibuka, bagaimana mau memancar cahaya itu ke dalam kalbu itu? Ya, artinya yang masuk ke dalam kalbu Nabi itu sebenarnya itu benda asing yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah yang harus kita mesrahkan terus.
Mau kita berjalan, duduk, berbaring, berdiri, makan, bekerja, melaksanakan semua syariat-syariat Nabi itu harus dimulai dengan menghadirkan kalbu. Inilah Islam. Baru dikatakan Islam, baru dia bisa selamat. Setelah dia selamat, baru ada kata-kata dari Tuhan, salamun kaulam mir rabbir rahim. Selamat dari Tuhanmu. Bukan kita yang mengaku-ngaku selamat, bukan. Selamat itu betul-betul Tuhan mengakui bahwa ini hamba-hamba yang tahu bagaimana mengembalikan miliknya itu. Mengembalikan itu bukan di saat mati. Duduk pun kita kembalikan, berjalan kita kembalikan. Wa aku ni la haula wa la wala. Bahwa milikmu itulah yang tertanam ke dalam kalbu itu, itulah yang kuat. Maka orang berilmu tidak dibatasi dengan tidur. Kalau orang pengetahuan habis ketika dia ahli baca, ahli hafalan, dibawa tidur, habis semua ilmu dia, pengetahuan dia. Betul tak? Coba orang hafal Quran, suruh dia baca tidur. Betul tak? Orang yang pandai, wah lapasnya mantap baca Quran, suruh tidur dia, habis semua bacaan. Tapi kalau orang berilmu, tidurnya pun beribadah. Kenapa? Karena dia menghidupkan yang hidup, mematikan yang mati. Kita ini yang hidup kita matikan, yang mati ini dirasakan inilah pekerjaan orang gila. Ini harus tegas kita dah, tak bisa main-main dah. Dah luar biasa dunia ni, dah panas dah sekarang, dah hampir 44,5 dah ni. India sudah meleleh. Ya, aspal tu sudah mencair dah. Roda-roda mobil, motor tu dah mencair. Ini kita masih berkelit-kelit dengan syariat ni. Saudara kembar kau yang di dalam tu tak pernah kau kasih makan, saudara. Tak pernah kau pedulikan dia. Anak yatim itu tak pernah kau kasih makan. Yang kau kenyangkan jasmani saja. Padahal yang kembali kepada Allah, itulah rahasia dirimu. Dia bukan manusia. Dia untuk berhubungan dengan dia tidak dengan bacaan. Apa cara berhubungan dia? Cari gelombangnya, cari alatnya. Alatnya itu hanya ada di seorang guru mursid. Maka zikir-zikir ini apa? Untuk mempertajam mata batin. Bukan zikir-zikir mekek-mekek ini, tak ada hasil. Kita berjalan itu, jiwa itu berjalan, jasad di dunia. Mekek-mekek kok tak ada hasil, untuk apa? Ini habis-habis suara ni kan, keringat macam jagung keluar. Tapi hanya di dunia ya. Kenapa nikmat zikir itu? Karena jiwa bergerak. Menemukan alam ini, baru nikmat dia. Oh, perjalanan asik kan? Coba kalau kita diam di mobil dengan orang yang mobilnya bergerak. Nikmat mana? Kau ni dalam mobil, terhidupkan AC. Tapi mobil tak berjalan-jalan. Apa yang pandang? Ni malah sini ya terus. Tapi kau coba bergerak sampai pergi menuju ke Sambas, Singkawang, pergi ke Aruk, kemana kan? Berjalan kan banyak pandangan yang kita temukan ni. Wih, mantap gunung ini kan? Kenapa zikir itu jadi sakit? Kenapa? Karena jalan di tempat. Kenapa seorang guru mursyid mampu 1,5 jam, 2 jam zikir? Karena jiwanya berjalan, nikmat. Itulah saya ibaratkan tadi, mobil yang tetap di tempat dengan mobil yang jalan. Berbeda lah kan? Ini kita dah keluar suara dalam. Letih lah. Lama benar bagus ni kita. Dah sejam tadi kata dia kan. Kenapa? Kita tu yang zikir tu coba keluar dari tubuh jasmani ni. Kau nemukan sangkar yang lebih
besar. Alam sana, dunia ini tak ada setitik di air lautan. Coba bayangkan, kenapa kau korbankan akhirat untuk dunia yang setitis ini? Kenapa kau asyikkan jasmani sementara rohani kau miskin? Rohani kau hitam, legam, kurus kering, tak pernah kau kasih makan. Tapi jasmani kau gemukkan, kau besarkan dengan makanan-makanan jasmani. Sementara makanan rohani tak pernah kau pedulikan. Apakah kita ini tidak adil dengan diri kita? Adil enggak nih kira orang macam ini? Kau punya istri ya, mau bagi kau sama. Kau tak marah istri tua tu. Muda ya kau berik ni, kata dia motor 2. Sementara bini yang tua ni motor apa? Motor dah kelepek jalannya. Kali pergi ke rumah bini muda, wah mantap Vario yang baru. Wah. Grand Max. NMAX apa semua. Wah, ini tidak adil ni sebenarnya. Harusnya adil. Adil itu ya tidak agak harus sama kan? Karena kalau sama tu beda lah. Yang satu anak 2, yang satu tak ada anak. Tentu bagi duitnya berbeda. Pandai-pandailah ngaturnya. Begitu juga dengan diri kita. Ini kan kita sudah nikah nih. Kau sebenarnya sudah nikah belum dengan diri batin kau ini? Kapan kau menikah dengan diri batin kau? Bagaimana kau memberi nafkah batin itu? Kalau kau tak pernah memberi nafkah batin, tak pernahlah kau istinja batin. Batin tak pernah kau istinjakan, batin itu jadi bangkai berbau. Itulah nanti yang menemani kau di alam kubur itu. Apa pula yang dekat aku ni bau ni, berbangkai bahan. Itulah saudara kau yang bersama dengan kau di alam dunia, tak pernah kau pedulikan. Dia membusuk, rumahnya kosong. Coba rumah kosong, lama tak pernah ditinggal, gelap, di dalamnya ada apa tu? Dah 5 tahun rumah ni ditinggalkannya. Gelap, kosong lagi. Ini jin-jin apa semua ada sini ni. Coba, kita hidup di alam dunia sudah 60 tahun misal, atau janganlah 60 tahun, 30 tahun. Tapi tak pernah memberi makan diri batin itu. Apakah sudah lama dibiarkan kosong ini? Apa tak menjerit dia di dalam itu? Jangan heran kalau batin sudah tidak senang dengan jasmaninya, kalau rohani sudah tidak senang dengan jasmaninya, jangan heran ada orang yang mati dalam keadaan hina. Itulah dia. Dah Tuhan, untuk apa ku hidupkanlah jasad macam ini nih? Tak ada guna hidup di alam dunia ni, tak pernah mengenal dirinya. Tak pernah dia kawin dengan diri batinnya. Bagus kau tabrakan ya jasad dia tu. Ada enggak tu? Kena gilas kontainer. Terantuk, kena macam-macam lah kejadian. Tinggal di bawah gunung longsor. Naik pesawat Kenapa? Rohani tak senang dengan jasmani. Kenapa? Tugas manusia hidup di alam dunia apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kau diciptakan, dihadirkan alam dunia ini bukan hanya untuk senang-senang. Bukan duit yang kau cari, bukan. Tujuan utama kata Allah kau hadir di alam dunia mengabdi beribadah kepada Allah. Bagaimana mau mengabdi ibadah kepada Allah sementara tak kenal Allah? Habislah ke jasad terus. Jasad gemuk, jasad senang, jasad dipuji orang. Oh, rajin orang itu. Alim dia. Johor belum enggak orang ke masjid, dia dah ada di masjid dah. Rupa dia pengurus masjid. Ada masjid lah dia dulu kan. Persiapkan mikrofon tu. Dia lebih dahulu di masjid daripada orang. Tapi masjid yang ada pada dirinya dia tak pernah mengenalnya. Dia tahu hanya kiblatnya Ka'bah. Dia tak tahu apa rahasia di balik Ka'bah. Ya. Maka kata apa dalam Al-Quran? Jangan kau sembah Ka'bah, sembahlah
Tuhan pemilik Ka'bah. Kenapa? Di situ ada rahasia. Maka tak boleh kau pergi ke Mekah mandang ke atas. Ada tak dengar cerita tu? Ada tak cerita dulu begitu? Pendek umur kata, betul tak? Apa tak berfikir kita? Kenapa tak boleh mandang atas? Saya mandang atas tak pula. Kenapa jasad ini harus diarahkan ke Ka'bah? Karena Ka'bah itu ada rahasia di balik Ka'bah. Ka'bah itu pusat dunia, titik. Dunia ini bulat, tengah-tengahnya itulah Ka'bah. Ka'bah itu menghubungkan ke aras. Aras itulah tongkat dunia. Kau tak ada itu, runtuh dunia. Cuba bangun rumah ni. Tak ada tiang-tiang ini, runtuh tak ni? Ya. Sekarang saya tanya, langit dan bumi ini mana tiangnya? Kok tak runtuh? Kenapa tak runtuh? Karena ada tongkat yang menongkatnya. Nongkatnya itu ada pada diri. Maka ketika Nabi Musa membangunkan tongkat itu, habis laut dia terbelah. Bukan tongkat ini, masuk akal ya? Tongkat yang dibeli di pasar tu, yang pakai ini belah laut, coba aja. Kalau dah kau mengenal rahasia di balik Ka'bah, kau ketemu tongkat itu, ketemu tali buhul itu. Itu yang dipungsikan Nabi Musa. Langsung terbelah laut itu. Itulah rahasianya. Itu kata orang serga Sayyidina Ali. Semua bisa, semua mau dibawa ke mana saja ilmu Tuhan ini. 1000 kehendak. Tapi harus paham dulu. Harus kenal dulu. Baru batin itu aktif. Gerak napas kita ini berzikir mengagungkan asma Allah. Bahwa aktivitas kita tidak sia-sia. Semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah. Lahum ajrum khairu mamnun. Bagi mereka orang beriman itu yang sudah mengenal hakikat dirinya, lahum ajrun khairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tak pernah putus-putusnya. Nak ngejar 27, pergi berjamaah di masjid. Hitunglah. Sekarang kata Tuhan, napas kau beri ini bisa kau menghitung-hitungnya. Tak sebanding 27 dengan napas kau ini yang kau beri. Banyak karunia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat aku yang mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Hamba mengejar 27 itu. Berjamaah lah. Maksudnya berjamaah apa? Kalau orang yang tak berilmu, jamaah tu harus ke masjid berjamaah. Itu namanya secara syariat. Secara hakikat jamaah itu apa? Berjamaah dengan jasmani ini mengikuti keinginan rohani. Rohani terhubung kepada tu. Itulah kau berimam berjamaah terus. Bisa kau bergerak tanpa roh. Bisa kau melihat tak ada roh. Bisa kau berkata-kata tanpa roh. Bisa kau mendengar tanpa roh. Berarti kau berimam kepada siapa tu? Siapa imam kau? Rohani siapa imamnya? Sampai tidak ke Tuhan kalau sinyalnya tersambung? Sampai tidak ke Tuhan kalau terhubung? Frekuensinya nyambung? Bisa tidak ngomong secara live streaming langsung? Bisa. Sama, dunia ini gambaran. Tak ketemu kau nomornya, tak bisa kau ngomong langsung. Kau tak bisa ngomong langsung, kau ngomong-ngomong ni ngapa kau ngomong tak ketemu orangnya? Berarti amal ibadah orang tak berilmu itu apa? Menipu dirinya sendiri. Kalau dia menipu apa? Dalam Al-Quran mengatakan, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia zalim? Karena dia tidak tahu hakikat dirinya. Jika kiranya jasmani je ni. Ketika dia tidur, habis semua. Sehebat apapun dia, habis. Hanya sekedar dibatasi dengan tidur saja. Di luar tidur tidak masuk ke alam lain. Maka orang berilmu, dia tidur bernilai ibadah. Kenapa? Keluar dia. Jasadnya memang di alam dunia. Kenapa? Napasnya tetap tasbih. Orang tidur ada napas tak?
Kenapa nafas bertasbih? Sudah dilatih setiap hari. Illah, 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 illah. Dilatih terus. Akhirnya aktif dia. Jadi nafas itu cahaya yang terhubung kepada Tuhan. Zikirlah. Kau dah zikir, maka apa kata anak tu? Hadis itu kan, sekali tarikan napas orang yang berilmu sama dengan 1000 orang mati syahid. Inilah luar biasanya napas, dahsyatnya napas itu. Sekali tarik napas ya, orang berilmu itu sama dengan 1000 orang mati syahid. Kenapa yang dahsyat, yang luar biasa ini tak dikejar? Ya, tapi ingat, bukan ilmu ini mengajarkan kita membunuh syariat, bukan. Kenapa syariat itu harus kita lakukan? Karena syariat ini penjahiran hakikat. Roh itu kalau tidak ada syariat tak bisa dikenal. Coba kau buang jasad, kenal tak dengan roh? Kau tahu roh itu hebat, kau tahu roh itu bisa melihat, kau tahu roh itu bisa mendengar karena ada jasmani. Hebatlah roh itu, tapi bukan jasma. Ini bayang-bayang bungkus. Maka kau mau beribadah kepada Allah, buang bungkusnya, ambil isi. Kalau yang makan sama-sama bungkus tuh, apa tuh? Ini kalau bertanya ini aja dia udah tak mampu, bingung udah. Makan ikan kaleng sama kalengnya. Jadi ibadah ini sebenarnya bagaimana? Mengenal. Kalau udah kenal, tahu dia membongkar kuburan jasmani ini. Ada rahasia apa di balik tubuh jasmani ini? Kenapa jasmani ini bisa dibangga-banggakan orang? Kenapa jasmani ini bisa hebat? Rupanya di balik jasmani itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak ada banding-bandingnya. Kalau kau kenal itu, kau akan jadi orang hebat. Nabi Muhammad, coba bayangkan, pernah sekolah enggak Nabi Muhammad tuh? Pernah enggak tamatan Al-Azhar, pondok pesantren? Pernah enggak? Tapi kenapa Nabi Muhammad hebat? Karena dia pilihan Allah. Kalau dia pilihan Allah berarti dia kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah berarti dia berguru dengan Allah. Kau udah berguru dengan Allah, hebat enggak orang itu? Kau berguru dengan manusia, terikat dengan kitab. Sikit-sikit keluar kitab ini, keluar kitab ini. Kitab itu ada di dalam diri kita. Kenapa orang bisa menulis kitab? Karena ada bimbingan, ada petunjuk, ada hidayah. Maka ulama-ulama ahli sufi itu dia sebelum dia menulis itu dia tafakur dulu. Tolong bimbing ya Allah. Apa yang harus aku konsep ini? Setelah perjuangan seorang waliullah menulis dalam kitab, tapi yang diasyikkannya bukan ilmu walinya, ilmu yang tertulis di kita. Salah. Orang hebat itu jangan pandang di saat dia sekarang. Sekarang dia udah kaya, mobil udah 5, rumah udah 10. Pandang perjuangan dia ketika dia sukses menjadi orang kaya. Kau pandang sekarang, kau iri, dengki. Apa ya aku ni sedang lah, tak ada agak bisa macam dia tu. Coba lihat pengorbanan perjuangan dia. Belum bagaimana perjuangan pengorbanan, udah letoy, lemah, tapi pengen nak jadi orang ini kita ibaratnya. Begitu juga ini halqa zikir. Baru belajar 3 bulan 4 bulan letih aku zikir itu tuh. Tak ada kerja lain, malah nganggur ya terus. Sakit leher aku nih. Kenapa letih? Karena belum ketemu selahnya tuh, belum dapat. Begitu gak mobil kita bawa, kalau kita belum ketemu selahan mobil itu, tak nikmat kita bawa mobil lu, tegang. Koplingnya keras. Tekan remnya keras. Aku udah biasa semua dengan kelembutan, kata dia. Tapi yang ku bawa yang ini keras semua. Karena belum tahu selahnya. Zikir pun gitu, kalau ketemu selahnya, tok kata dia yang berzikir
kau akan merasakan nikmatnya berzikir itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat. Itulah yang dikatakan apa? Aku ada di dalam rasamu. Di dalam rasamu ada aku. Akulah di dalam rahasiamu. Kalau sudah nikmat yang kau rasakan, berarti sinyal sudah tersambung. Nikmat. Itu nama surga yang kita rasakan. Bukan nunggu mati surga itu. Surga dapat kau rasakan di alam dunia. Ya. Jadi saya rasa ini kalau kita teruskan ini panjang nih sampai subuh. Tapi saya rasa ini dulu lah yang dapat saya sampaikan. Hati-hati kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah ibadah itu hendaknya harus kedua-duanya itu harus sempurna. Jasmani disempurnakan dengan syariat Nabi. Hakikat Nabi disempurnakan dengan ilmu. Berarti ilmu syariat itu namanya pengetahuan, ilmu hakikat itulah yang dikatakan ilmu. Maka ketika jasmani dan rohani ini sudah seiring sejalan, sudah akoh, maka itulah yang dikatakan Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Dia tidak lagi seperti buih di air lautan, tapi dia sudah berkualitas. Maka coba wali-wali Allah itu sekali dia bicara saja, kalam itu Tuhan, dahsyat. Ya, artinya apa? Karena keluar biasaan itu bukan dia yang hebat, karena dia berdampingan dengan yang maha hebat. Dia sudah mensucikan batinnya, dia berdampingan dengan zat yang maha suci, maha suci mensucikan kalbunya. Kalbu terhubung kepada diri zat yang maha suci. Suci mensucikan di luar dan di dalam, jasmani dan rohani. Kan betul tak orang dulu bilang air suci mensucikan di luar dan di dalam. Yang di luar yang mana, yang di dalam yang mana? Air suci mensucikan di luar dan di dalam. Adam tubuh jasmani bersuci, nur Adam yang bersuci, Nur Muhammad yang mensucikan. Allah lah sumber daripada kesucian. Kembalilah ya manusia itu kepada kehadirat Tuhannya. Itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia benar-benar bersumber daripada Allah, nyata ada di alam dunia menjadi perbuatan af'alullah. Af'al ini kembali kepada pemiliknya lagi. Inilah dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addil amanati illa ahliha. Aku pintakan kepadamu mengembalikan semua amanah. Zahir amanah, batin juga amanah. Zahir dan batin harus tahu kembali kepada sumbernya. Ya, baru kita dikatakan Islam yang sempurna, Islam yang sebenar-benar Islam, bukan seperti buih di air lautan. Saya rasa ini dululah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.